Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 320, ini layak dirayakan. Ada sesuatu yang dia ragu untuk katakan kepada istrinya. Kakaknya berselingkuh dengan seorang bintang wanita. Ia merasa kasihan pada keponakan-keponakannya. Dan ia tidak ingin istrinya menjadi semakin konyol. Sekarang istrinya sudah melupakan dendamnya, maka tidak ada salahnya untuk memberitahukannya sekarang. Mengru, penyanyi wanita yang cukup populer akhir-akhir ini, adalah gundiknya. Mu Qixi dan Zhang Zixin terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh tetua Liu. Benarkah? Zixin, aku tidak memberitahumu karena... Saya mengerti. Nyonya Liu yang tertua menghentikan suaminya. Karena Anda tidak ingin mendorong saya lebih dalam ke lembah kebencian. Jika bukan karena kejadian ini dan nasihat dari saudari Qixi, saya pasti akan menggunakan ini untuk membalas dendam. Dengan begitu, ketiga anak mereka akan membenci saya. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa apa yang telah direnggutnya dari saya adalah sampah. Lihatlah betapa bangganya dia selama bertahun-tahun ini. Namun sekarang, saya merasa sangat tenang. Di masa depan, saya akan dapat fokus untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena Nyonya Muda Liu adalah wanita yang sangat pintar, dia segera mengetahui apa yang dilakukan suaminya secara diam-diam di luar. Seorang perusak rumah tangga ditakdirkan untuk menghadapi rasa sakit yang sama. Setelah pria itu berselingkuh sekali, dia akan berselingkuh berkali-kali. Ini layak untuk dirayakan. Putra mahkota, apakah Anda ingin minum? Liu yang tertua bertanya kepada Seng Xiao. Sebagai ucapan terima kasih kepada kalian berdua, saya membawakan lafite. Seng Xiao awalnya tidak bergerak. Namun kemudian, sambil memeluk bayi kecilnya, dia berkata dengan senang hati. Melihat ini, Nyonya Besar Liu memegang tangan Mu Qixi. Mari kita tetap berhubungan di masa depan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Saya harap kita bisa berteman. Tentu. Ayo kita makan siang bersama. Mu Qixi mengangguk. Di sisi lain, Nyonya Muda Liu merasa kesal ketika melihat apa yang terjadi di seberang sana. Jadi, ia menelepon suaminya. Kau tahu apa yang dibelikan kakakmu untuk wanita jalang itu? Satu set perhiasan yang tak ternilai harganya. Dan kau? Sayang, aku sudah memberikan semua uangku kepadamu. Apakah kamu masih belum puas? Kamu bisa pergi membeli apapun yang kamu inginkan dengan uang itu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dan Nyonya Muda Liu berdiri di koridor dengan marah. Kemudian, seorang wanita bergaun putih menghampirinya dan berbisik, minggu lalu, seseorang melihat suamimu pergi berbelanja dengan seorang bintang wanita. Mereka sangat akrab satu sama lain. Omong kosong. Apakah aku harus berbohong padamu? Kau hanyalah wanita yang menyedihkan di lingkaran ini. Setelah berkata demikian, wanita itu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Aku bertanya-tanya mengapa Mengru menjadi begitu populer akhir-akhir ini. Rupanya, itu ulah suamimu. Nyonya Liu yang lebih muda tercengang ketika melihat foto itu. Aku melahirkan anak untuk sampah ini, tapi dia malah keluar main-main. Terus terang saja, bukankah kau salah satu wanita itu? Wanita itu menyeringai. Aku bukan orang yang suka ikut campur. Tapi Mengru adalah seorang artis di bawah naungan perusahaan saudaraku. Dia selalu membuat masalah. Aku khawatir dia akan menyakiti saudaraku, jadi aku menyuruh anak buahku untuk mengikutinya dan aku mengetahui hal ini, menganggapnya sebagai hadiah dariku. Nyonya Liu yang lebih muda mengepalkan tangannya. Ia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Jadi, sebelum acara berakhir, ia menelepon suaminya sekali lagi. Kamu di mana? Saya masih di kantor saya. Dia segera pergi ke kantornya, tetapi suaminya tidak terlihat. Kemudian, dia mengecek keberadaan Mengru secara daring dan mengetahui bahwa Mengru sedang menghadiri sebuah acara dan beristirahat di sebuah hotel milik keluarga Liu. Jadi, dia langsung pergi ke sana. Ketika dia pergi ke meja resepsionis, dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan berkata, ini adalah paket Tuan Liu Changfeng. Dia memintaku untuk mengirimkannya kepadanya, tetapi aku tidak punya nomor kamarnya. Bisakah kamu membantuku untuk memberikannya kepadanya? Baik, Bu. Kemudian, Nyonya Liu yang lebih muda bersembunyi di dekat meja resepsionis. Petugas itu segera memanggil ke kamar suaminya. Setelah 5 menit, dia melihat suaminya datang dari lantai atas. Setelah itu, dia menyuap staf hotel untuk mengikuti suaminya ke atas untuk mengetahui nomor kamarnya. Tak lama kemudian, staf itu memberitahunya bahwa dia tinggal di kamar sebelah Mengru. Setelah mendengar ini, Nyonya Muda Liu hampir pingsan. Dia bisa mengerti apa yang dirasakan Nyonya Tua Liu sekarang. Dia sangat ingin segera mendatangi si perusak rumah tangga itu dan mencabik-cabiknya. Tidak, dia tidak ingin berakhir seperti Zhang Zixin. Nyonya Liu yang lebih muda memanggil seseorang untuk membantunya mendapatkan bukti bahwa si brengsek itu berselingkuh sehingga dia akan memiliki keuntungan saat mereka pergi ke pengadilan. Bagaimanapun, mencuri adalah mencuri. Hanya saja dia tidak menyangka karma akan datang secepat itu. Tidak, itu karena dia bahkan tidak tahu kalau dia telah mencuri bom waktu.
Sepanjang malam, acara VVIP Huang Yao berlangsung sangat sukses. Kedua lokasi acara tersebut mendapat pujian dari para tamu. Sehari setelah acara, foto-foto acara VVIP Huang Yao pun ramai dicari oleh netizen. Acara tersebut pun menjadi topik hangat. Setelah topik dalam daftar ini, ada skandal mengejutkan lainnya. Penyanyi populer, Meng Ru, ketahuan berselingkuh. Dia adalah simpanan Liu Qingfeng. Nyonya Liu yang tertua kini tahu mengapa wanita jalang itu tidak terlihat di lokasi acara selama paruh kedua acara. Dia pergi untuk menyelidiki suaminya. Dia tahu wanita jalang itu pintar. Tapi apa gunanya dia pintar? Dia tetap dikhianati oleh pria itu pada akhirnya. Hanya saja dia tidak menyangka akan mengetahuinya secepat ini. Malam VVIP Huang Yao kembali menjadi terkenal. Dan mengenai dalangnya, Mu Qiki, dia sering disebut-sebut oleh orang-orang. Bukankah dia pengantin muda keluarga Seng? Dia bertunangan dengan putra mahkota saat berusia 18 tahun. Meskipun dia masih sangat muda, dia telah membuktikan kemampuan dan kreativitasnya melalui acara yang sukses ini. Publik tampaknya setuju dengan pilihan Seng Xiao sekarang. Karena Mu Qiki tidak hanya muda dan awet muda, dia juga seorang wanita yang sangat cakap. Di sisi lain, skandal keluarga Liu dilaporkan di majalah hiburan. Tadi malam, Nyonya Liu yang tertua mengumumkan bahwa dia akan berhenti membalas dendam. Pada saat yang sama, Nyonya Liu yang lebih muda mengetahui tentang perselingkuhan suaminya. Sungguh ironis. Mu Qiki suka sekali menonton drama, terutama yang menarik. Ia selalu percaya bahwa orang akan menuai apa yang mereka tabur. Namun, ia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan mengejutkan. Keesokan harinya, Huang Yao mengumumkan bahwa akan ada perayaan lagi atas keberhasilan acara tersebut. Kakek Seng menelepon Seng Xiao untuk menyuruhnya membawa Mu Qiki pulang. Meskipun kakek Seng tidak mengakui Mu Qiki, dia tetap perlu memberikan penilaian kepada Mu Qiki sebagai formalitas. Karena dia melakukannya dengan sangat baik, Mu Qiki tidak meminta penilaian kakek Seng. Dia bersyukur selama dia tidak mengganggunya.